Kejora dan juga Rizky Bilar yang katanya nih itu sudah manja-manjaan. Hey yo, what's up guys? I'm Isokim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja? Aku harapkan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi viral dan juga ramai banget diperbincangkan. Tapi sebelum itu boleh nggak sih aku minta satu hal aja dari kalian? Yuk dibantu yuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Ini tuh lagi heboh banget, yaitu tentang Pamungkas. Jadi untuk Bang Pamungkas itu sudah melakukan something yang membuat banyak orang berkomentar jijik dan juga geli. Intinya kayak banyak yang nggak suka gitu dengan tindakan yang dilakukan oleh Bang Pamungkas ini di atas panggung. Dan langsung saja kita tonton seperti apa video yang dimaksudkan. Baru nonton cok, itu udah langsung ditampilin, langsung ditunjukin. Dari tadi dia ngelakuin apa? Oke. Alright. Tadi udah lihat kan? Oke, udah lihat sih kayaknya. Ini lagi konser sih kayaknya. Oke, itu digosokin teman-teman. Digosokin ke itunya dia. Well. Kita sudah mendengar juga bagaimana suara teriakan-teriakan dari para fans di sana tadi kan. Wah. Nah teman-teman, setelah melihat bagaimana tindakan dari Bang Pamungkas tadi, banyak dari netizen yang memberikan berbagai kritikan. Salah satunya adalah seperti ini, langsung aja kita bacain. Gue liat video ini di akun mas-mas yang pertama posting, geli banget. Oke. Banyak kata-kata yang disensor di sini ya, nggak usah baca lagi, next. Kau merahim anget. Ya, di saat karya-karyamu banyak yang mengagumi, bahkan sama go internasional, kau malah turut terjun payung. Sebagai seorang penikmat karya-karya dari Pamungkas, sorry to say, mulai dari sekarang aku berhenti untuk mendengarkan musiknya dia lagi setelah melihat service yang agak menjijikan kayak gitu, gross service. Dude, kamu bahkan bukan Alex Turner, so you should go back being anak rohis dan juga membuat religious music again. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu komentar-komentar dari para netizen di sini yang merasa geli gitu dengan apa yang dilakukan oleh Bang Pamungkas. Nah, kalau aku lihat-lihat sih ya kan teman-teman, beberapa musisi seperti itu, terutama yang musisi dari luar, kerap kali melakukan fan service yang lumayan mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bang Pamungkas. Mungkin ya Bang Pamungkas terinspirasi dari sana atau bagaimana, we don't know juga. Dan ya mungkin saja pada saat itu Bang Pamungkasnya terbawa suasana kali ya, sampai melakukan fan service seperti itu. And how about your opinion for this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, hingga sekarang Bang Pamungkas belum menanggapi tentang video yang menjadi viral. Next, kita akan masuk ke topik viral yang kedua. Ini datangnya dari dua orang mahasiswa yang diduga menjadi korban penyimpangan seksual sesama jenis di Universitas Tidar Magelang, Jawa Tengah. Dan kalian tahu gak sih siapa pelakunya? Nah, untuk pelakunya itu merupakan mahasiswa setempat yang aktif di pengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita baca beritanya ya. Aku akan bacain. Disebutkan di sini bahwa dua korbannya itu berasal dari universitas yang berbeda. Yang satu dari Aceh, yang satu dari Samarinda. Dan keduanya ini merupakan peserta program Mahasiswa Merdeka atau PMM yang sedang mengikuti pertukaran mahasiswa di Untidar. Jadi bukan mahasiswa di Untidar ya yang menjadi korban, tapi mereka ini adalah peserta PMM. Dan Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan, Perencanaan dan juga Kerjasama Untidar, yakni Giri Atmoko, membenarkan peristiwa yang dilakukan oleh salah satu mahasiswanya tersebut. Dan pada akhirnya pihak kampus juga telah memanggil ME. ME ini adalah diduga tersangka yang melakukan pelecehan terhadap dua orang tersebut. Kemudian Giri di sini menceritakan bahwa kejadian ini terungkap ketika pihak Untidar mendapatkan laporan dari pengelola PMM di kampus dua korban. Dan untuk Pak Giri mengatakan lebih lanjut seperti ini, dua mahasiswa itu telah menyampaikan ke pengelola PMM masing-masing kampus dan selanjutnya menghubungi kami kalau telah mengalami penyimpangan seksual yang dilakukan oleh ME. Mereka ini katanya dirangkul dan juga diraba-raba saat tertidur. Dan saat diklarifikasi, ME mengakui perbuatannya tersebut. Namun, ME mengaku hilaf dan dia juga bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Dan ME itu juga telah menerima sanksi dicopot secara tidak hormat dari kepengurusan di BEM dan Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Untidar. Dan untuk pihaknya juga dikatakan belum dapat memastikan sanksi yang patut dijatuhkan terhadap ME, terlebih dia adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi.
Dan untuk Pak Giri juga sudah berujar telah membentuk tim Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk menangani kasus tersebut. Waduh, ini sudah bawa nama kampus loh teman-teman. Jadi menurut aku, hukuman yang akan diterima oleh ME itu tidak main-main. Dan kalau kalian lihat bagaimana Instagram dari BEM-nya itu sudah nyebutin nama pelaku loh. Aku sudah lihat siapa nama pelakunya dan bahkan ada salah satu akun yang nge-expose foto dari pelaku. Secepat itu ya informasi yang beredar ya. Gila. Dan sini mungkin ada dari kalian yang penasaran kok bisa gitu diraba-raba di saat tertidur. Oke, di sini untuk Pak Giri juga sudah menceritakan seperti apa kronologi yang lebih detail. Jadi teman-teman, perlakuan tersebut itu disebutkan terjadi di sebuah indekos. Tahu indekos dong? Ya, kos-kosan kayak gitulah. Dan itu terjadi pada tanggal 19 Agustus 2022. Oke, Agustus baru hebohnya sekarang. I see. Dan 2 korban disebutkan baru tiba dari daerah asalnya untuk mengikuti program PMM di Untidar Magelang. Dan mereka ini disebutkan telah dijemput oleh ME. Dan ME kemudian berinisiatif untuk mencarikan indekos. Karena pada saat itu memang sudah larut malam. Dan sampai di tempat tujuan, keduanya pun tertidur karena emang udah capek dong ya. Ya udah tidur gitu, istirahat. Dan tiba-tiba si pelaku ini melancarkan aksinya. Ya, aksi yang dimaksudkan mungkin merangkul sama meraba-raba kali ya. Dan setelah hal itu terjadi, Ketua Himadiktar Adit Triyono menyatakan bahwa pihaknya langsung melakukan rapat pengurus Himadikta. Begitu mendapatkan informasi kasus ini dari pihak kampus. Dan hasil rapat juga memutuskan pelaku diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan telah melanggar kode etik kampus. Jujur aku agak kaget sih mendengar bagaimana berita yang satu ini karena korbannya langsung 2 gitu ya kan, dan korbannya juga cowok gitu ya kan. Zaman sekarang cowok ataupun cewek itu bisa jadi korban pelecehan. Jadi makin ngeri ya di zaman sekarang ya. Dan buat kalian nih yang kemana-mana gitu mungkinnya yang lagi merantau gitu ya kan, ketemu sama orang, itu memang juga harus waspada gitu ya kan dengan segala resiko yang kemungkinan terjadi. Next kita akan masuk ke berita yang ketiga. Kita itu akan ngebahas tentang Baim Wong dan juga Paula Verhoeven yang memenuhi panggilan polisi. Nah, pasangan selebritas Baim Wong dan juga Paula Verhoeven memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa soal video prank laporan kekerasan dalam rumah tangga ke Polsek Kebayoran Lama. Baim Wong dan juga Paula Verhoeven itu datang menggunakan mobil sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di tengah derasnya hujan. Mereka juga belum memberikan pernyataan soal pemeriksaan hari ini kepada awak media yang menunggu. Pasangan selebriti tersebut juga langsung masuk ke dalam markas Polres Jakarta Selatan untuk menemui pihak penyidik. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Selatan Ajun, Komisaris Polisi Norma Dewi menuturkan, dalam perkara ini sudah diperiksa 4 orang saksi. 2 diantaranya adalah polisi dari Polsek Kebayoran Lama. Di sini Bu Norma Dewi mengatakan lebih lanjut, yang hari ini cuma 2 itu, tapi yang diperiksa kemarin udah ada orang 4. Dari polisi 2, saksi 2. Jadi total kalau ini nanti 6. Oke. Dan polisi juga disebutkan akan mempertimbangkan apakah penyelesaian masalah ini menggunakan pendekatan restoratif justice atau tidak. Mengingat perkara ini juga sudah ada yang melaporkan. Ya, nanti kita tunggu saja ya bagaimana keputusan dari pihak kepolisian mengenai kasusnya Baim Wong. Jadi mungkin ada yang belum tahu, kemarin kan sempat kita bahas juga di YouTube ya. Baim Wong ini itu membuat prank video KDRT dan mereka itu targetnya adalah polisi. Dan untuk Baim Wong dan juga Paula itu sebenarnya sudah men-take down video tersebut dan juga langsung menyampaikan permintaan maaf. Tapi teman-teman, pada hari yang sama juga ada sahabat polisi yang melaporkan keduanya atas dugaan laporan palsu sebagaimana yang dimaksudkan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tengku Zalzabella juga mengklaim langkah ini sebagai pembelajaran hukum terhadap 2 public figure tersebut. Dan teman-teman yang lagi nonton, gimana nih pendapatnya mengenai topik yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang terakhir, yaitu tentang Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar yang katanya nih itu sudah manja-manjaan. Jadi teman-teman, hal itu diungkapkan oleh pengacara dari Rizky Bilar, yakni Ade Ervil, yang baru-baru ini mengatakan kalau hubungan Lesti Kejora dan juga Bilar sudah membaik kok. Bahkan nih teman-teman, dikabarkan juga bahwa Rizky Bilar itu sudah menjenguk sang istri di rumah sakit. Adapun untuk sang pengacara mengatakan lebih lanjut, yang jelas waktu Bilar membesuk Lesti di rumah sakit, mereka manja-manjaan. Bahkan Bilar juga menyuapi istrinya. Sebagaimana suami istri dan mereka nggak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Kita lihat apa yang dikatakan oleh pengacara, mereka enggak ada masalah dan hanya dibesar-besarkan saja.
Oke. Dan sementara itu pengacara ini juga kembali mengungkapkan kalau dirinya menduga di sini ada pihak yang sengaja ingin masalah rumah tangga Lesti dan juga Rizky Bilar semakin heboh, alias di sini ada yang jadi kompor. Adapun untuk beliau mengungkapkan lebih lanjut, begini ya, waktu sudah selesai, damai, Lesti pergi. Ini kami duga ada pihak ketiga yang mengompori supaya dipolisikan saja, supaya jerak nih anak. Dan gak hanya itu saja, Ade Erwil itu juga mengatakan kalau menurut versinya, Rizky Bilar tak membanting sang istri. Ia menyebutkan kalau Lesti terbanting. Wait, aku agak kurang paham. Rizky Bilar nggak membanting Lesti, tapi Lesti yang terbanting. Lesti terbanting. Dan meski demikian, pengacara Rizky Bilar ini juga mengatakan lebih lanjut kalau dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan. Oke teman-teman, seperti itulah bagaimana ungkapan dari pengacaranya Rizky Bilar. Dan bagaimana nih reaksi kalian setelah melihat bagaimana ungkapan dari pengacaranya Rizky Bilar? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lagi di next time hanya di channel aku. Dan aku juga mohon koreksi di sini kalau mungkin ada salah informasi dan sebagainya, tolong dikoreksi dengan cara komen ya di kolom komentar. See you next time. Goodbye everybody. Bye bye.